waspadalah dengan perkataan kita. Amin. Sama-sama dengan saya katakan bersama, hati-hati berkata-kata. Iya, tapi apapun pokok doa saudara dan saya, kalau saudara dan saya sertai dengan iman, sertai dengan perkataan benar, sertai dengan perkataan-perkataan yang menyenangkan Tuhan, yang menyembah, memuji nama Tuhan, meninggikan Tuhan, saya terlalu percaya imanmu terjadi atas kehidupanmu. Apa yang hari ini kau kerjakan berhasil, hutang-hutangmu lunas, saudara diberkati berhasil, usahamu maju, keluargamu dipulihkan, apa yang hilang Tuhan kembalikan. Saudara dan saya hidup dalam kemuliaan Tuhan. Percaya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara mau melihat kebaikan, tergantung perkataanmu. Ya, kalau hari ini mohon maaf perkataanmu, mohon maaf perkataan yang negatif, perkataan yang sia-sia, setiap hari sia-sia, ya maaf saudara, maka duniamu akan menjadi ya demikian. Ucap berkat kepada milikmu, ucap berkat kepada keluargamu, katakan amin. Ucap berkat kepada keturunanmu. Iya saudara, saudara dan saya namanya manusia, kita tidak ada yang sempurna, tapi firman Tuhan menguatkan, mengajarkan saudara dan saya. Mari hari ini kalau engkau ingin melihat kehidupanmu baik, masa depanmu baik, kita mulai hari ini, mari kita berjuang. Saudara dan saya, mari kita berusaha. Mari saudara dan saya percaya bahwa setiap kata-kata kita, iman kita akan terjadi sesuai dengan apa yang hari ini kau percaya. Mujizat ada di mulut saudara, mujizat ada di hidup saudara, perkataanmu ada kuasa. Yang percaya saudara dan saya akan melihat keajaiban terjadi. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, yang namanya bertobat bukan hanya berhenti merokok bertobat, itu bertobat. Bukan hanya berhenti yang namanya dari suka menipu jadi nggak menipu, tapi bertobat juga harus kita tinggalkan yang namanya kebimbangan dan keraguan. Karena orang yang bimbang, Alkitab mengatakan, minggu lalu saya sudah sampaikan, tidak akan mendapatkan apa-apa. Orang yang bimbang itu sama dengan orang yang mendua hati. Bukan kata saya, kata Yakobus. Firman Tuhan. Iya saudara, orang yang bimbang itu orang yang mendua hati. Jadi nggak akan dapat apa-apa. Tapi ketika saudara dan saya percaya penuh, saudara boleh lihat bahwa Tuhan memakai hidup Thomas, Tuhan bisa memakai hidup saudara dan saya. Mujizat disediakan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan terjadi. Siapa yang percaya firman Tuhan terjadi atas hidupnya? Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Sertai iman kita dengan kejujuran. Mari kita berjuang, mari saudara dan saya, kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya percaya saudara Bapak Ibu bahwa yang namanya ketika saudara dan saya berusaha untuk ya sudah menyenangkan hati Tuhan, kita mempersembahkan kata-kata yang benar kepada Tuhan, itu adalah korban yang berharga di hadapan Tuhan. Amin. Setiap perkataan seperti yang firman Tuhan tadi katakan di Amsal, baik hidup atau mati, ya saudara, itu ada konsekuensinya. Setiap perkataan saudara dan saya, ya saudara, kita akan memakan buahnya. Ya saudara, buahnya itu tergantung daripada ketika saudara dan saya menggemakannya atau memperkatakannya. Jadi engkau akan lihat hidup tergantung perkataanmu, tergantung apa yang hari ini kau ucapkan. Amin saudara. Kau akan melihat yang sebaliknya. Ya, kalau saudara melihat ya, kalau hari ini ya kata-kata sia-sia, kata-kata yang negatif yang keluar. Saudara dan saya, pilihan ada di tangan kita. Tapi pagi ini firman Tuhan mengajak saudara dan saya, mari saudara dan saya kita beriman penuh kepada kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan yang menyembuhkan oleh darah Yesus, oleh bilu-bilunya. Saudara dan saya sudah menjadi sembuh. Saudara dan saya, kita berhasil, kita berbahagia dalam Tuhan Yesus. Ada kebahagiaan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Iman yang sebesar biji sesawi pun, kalau saudara percaya, saudara dan saya bisa pindahkan gunung. Katakan amin. Iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan lihat bahwa terjadi mujizat yang indah sesuai dengan apa yang kau imani kepada Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kanan saudara, sama-sama dengan iman kita perkatakan, dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya sesuai janji Tuhan, yang ada minyak, yang ada anggur di akhir zaman tidak dirusakkan. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Siapa yang percaya hidupnya penuh dengan kemurahan Tuhan? Katakan amin. Kalau kamu mengalami kemurahan Tuhan yang indah dalam kehidupanmu, mulailah mengubah perkataanmu. Mulai dari perkataan yang sia-sia, ubah jadi perkataan yang menyenangkan menyembah Tuhan. Katakan amin. Perkataan Allah adalah kehidupan. Katakan amin. Perkataan Tuhan, firman Tuhan adalah kehidupan. Maka hidupmu jadi hidup. Katakan amin. Hidupmu bukan biasa-biasa. Hidup saudara dan saya ada DNA-nya kerajaan sorga.
DNA-nya kerajaan sorga, perkataan-perkataan kita yang memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Hidup ini perjuangan. Saudara dan saya, kita juga harus berjuang. Sebelum kita melihat sesuatu yang baik terjadi, karirmu naik, pekerjaanmu berhasil, kesembuhan terjadi atas kesehatanmu, mulailah dari perkataan. Karena dunia kita, hidup kita, itu terbentuk dari kata-kata kita. Amin. Perkataan yang menyenangkan, menyembuhkan hati. Amin. Saya percaya saudara, semuanya dimulai dari hati. Alkitab yang bilang, bukan saya. Hati yang adalah. Jadi obat adalah hati yang Obat dari hati yang gembira adalah perkataan. Amin. Mari kita berjuang. Mari saudara dan saya, kita persembahkan kata-kata yang indah. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan melalui perkataan kita. Amin. Manusia gak bisa ubah hati. Tuhan yang bisa ubah hati. Melalui perkataan-perkataan firman Tuhan yang terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Apapun yang kita hadapi, persoalan yang mengkhawatirkan, pergumulan yang menakutkan, undang Yesus. Percayalah, ada Yesus di tengah-tengah keluargamu. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat mujizat yang akan terjadi atas hidup saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Orang bimbang itu sama dengan orang yang mendua hati. Orang yang mendua hati jangan harap mendapatkan apa-apa, kata firman Tuhan. Itu sebabnya jangan bimbang. Iya saudara, daripada gak dapat apa-apa, saudara dan saya, kita pasti mau mendapatkan kasihnya, kuasanya, mujizatnya, jawaban doa terjadi. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya, pagi hari ini saudara dan saya kembali kita belajar bahwa ketika imanmu menghadapi pergumulan, ya percayalah penuh. Pergumulan itu akan membawa saudara dan saya pada keajaiban dan kepada mujizat Tuhan yang indah. Kemenangan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang yang percaya. Siapa yang percaya, Tuhan siapkan kemenangan mujizat di dalam hidupnya. Katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Hari ini saudara dan saya, biarlah imanmu imanku, kepercayaan keyakinan kita setelah Paskah, saudara dan saya, iman kita bangkit. Amin. Usaha kita maju bangkit, katakan amin. Karir saudara dibangkitkan, pekerjaan saudara dan saya diberkati, keluargamu, keluargaku dipulihkan, berbahagia, penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya berjumpa dengan Yesus. Saya percaya saudara Bapak Ibu, di sanalah awal kebangkitan hidup saudara dan saya. Berjumpa dengan Yesus. Setiap hari kita cari Tuhan. Setiap hari kita doa, kita baca firman, bersekutu bersama dengan keluarga. Di situ ada jalan keluar buat setiap masalah perekonomian saudara dan saya. Di sana ada jalan keluar buat usaha pekerjaan toko daganganmu, Pak. Amin. Di sana ada jalan keluar buat bisnismu, Pak. Amin. Di sana ada jalan keluar untuk setiap persoalan rumah tangga, keluarga yang saudara hadapi. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin saudara. Gembala sidang saudara dan saya, mendiang pendeta Pariaji, yang divonis umurnya tinggal beberapa bulan. Ya, kalau sakit kepala, kepalanya sampai dibunter-benturkan. Karena divonis tumor, umurnya tinggal beberapa bulan, divonis lumpuh. Ketika berjumpa dengan apa? Dengan firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, iya saudara, baca Injil Pariaji. Akulah Yesus Kristus Tuhan Allahmu. Ketika beliau nggak ngerti, tapi beliau buka, Tuhan Yesus mau saudara dan saya taat saja. Iya saudara, apakah beliau mengerti isi firman Tuhan? Nggak ngerti. Beliau sering sampaikan, saya awalnya tidak mengerti, tapi akhirnya beliau mau membuka firman Tuhan. Ketika beliau membuka firman Tuhan, perlahan-lahan tanpa beliau sadari, tumornya perlahan-lahan menjadi sembuh, menjadi sehat. Lumpuhnya menjadi sembuh, menjadi sehat, menjadi sempurna untuk kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Ragu itu sifat yang manusiawi. Siapa sih orang yang nggak pernah ragu? Semua manusia pernah ragu. Tapi jangan selesai sampai diragu saja. Kalau mungkin pernah mengalami ragu, setelah itu apa langkahnya Pak Pendeta? Ketika ragu kita harus bertobat. Tuhan Yesus sudah datang buat saudara dan saya. Dia memberi rohnya yang kudus kepada saudara dan saya. Agar saudara dan saya, kita boleh bangkit di dalam kehidupan kita. Di dalam keluarga kita, saudara dan saya. Terus naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Yang kita kerjakan dalam Tuhan, berhasil, sehat, sembuh, penuh kemuliaan Tuhan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tangannya dipaku supaya saudara dan saya, tangan kita tidak mengalami kesulitan. Tangan saudara dan saya, apa yang kita kerjakan, tangan kita berhasil. Katakan amin. Kakinya dipaku agar saudara dan saya dimanapun langkah kaki kita berada, langkah kaki saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan. Tempat yang kita injak sekalipun
bahkan tempat itu mungkin tempat yang tidak diberkati. Tapi kalau saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus, ada di tempat tersebut, tempat itu diubah menjadi tempat yang penuh kemuliaan. Oleh karena kasih Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, oleh darah Yesus, kasih pengorbanan Tuhan bagi hidup orang percaya. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Mari kita taat sampai garis akhir. Katakan amin. Mari kita taat sampai garis finish. Karena orang yang taat selamat, orang yang taat lihat berkat. Orang yang taat lihat mujizat. Orang yang taat pasti ada kesembuhan, pasti ada kebahagiaan, ada keberhasilan, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bagi orang percaya, berikan kemuliaan, berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya masih ingat banget di pojok sana saudara, mendiang pendeta Pariaji sambil menangis dan berkata, "Ibu, ini darah Yesus, darah kehidupan, darah kebangkitan. Anak you dalam kandungan akan hidup, akan bangkit. Dan you cek ke dokter, anak you akan sehat, akan bangkit, akan lahir, akan diberkati." Katakan amin. Dan di hari Paskah, ya saudara, hari kebangkitan Tuhan Yesus, kembali dia beribadah dan menerima darah Yesus, menerima minyak urapan, diurapi dengan minyak. Keesokan harinya kembali ke rumah sakit yang berbeda, rumah sakit yang baru. Dan ketika cek saudara, anak dalam kandungan, detak jantungnya ternyata masih ada. Dan ia hidup, dan ia dilahirkan dengan sehat, dengan normal, dengan baik. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Yesus yang menderita, curahkan darahnya. Agar hari ini saudara dan saya, oleh darah Yesus, kita tidak menderita kesakitan. Katakan amin. Saudara dan saya panjang umur, saudara dan saya diberkati, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas usahamu, atas pekerjaanmu, atas karirmu, atas keluargamu, atas rumah tangga saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Yesus ada buat saudara dan saya. Dan pagi hari ini saudara dan saya, firman Tuhan yang kau imani, janji Tuhan yang terdapat di dalam firman Tuhan, yang saudara dan saya baca dan kita dengar, percayalah penuh, semua perkataan Tuhan Yesus akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Tuhan janji, oleh darah Yesus kau sembuh, oleh bilur-bilurnya engkau sehat, engkau panjang umur. Tuhan janji kita naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Terjadilah atas hidup saudara dan saya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kalau kita orang tua di dunia yang banyak lemah, yang banyak kurangnya, kita berani berkorban untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, apalagi Bapa kita di sorga. Dia sudah serahkan semuanya untuk saudara dan saya. Pagi hari ini tiba saatnya saudara dan saya untuk meresponi kasih Tuhan Yesus, undangannya Tuhan Yesus atas hidup saudara dan saya. Mari kita renungkan kasihnya yang luar biasa, salibnya yang luar biasa untuk saudara dan saya. Salibnya ada untuk keselamatan kita, supaya hari ini kita boleh mengecap kebaikan, supaya saudara dan saya boleh punya kepastian bahwa kita tidak selesai dengan dunia ini, tapi kita akan kekal bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Mari kita hidup dalam pertobatan dan pertobatan setiap hari, agar saudara dan saya ditemukan setia sampai selama-lamanya. Kita adalah anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang percaya bilang amin. Dengan iman, sama-sama pagi ini katakan dengan saya, Tuhan sayang saya. Yes, Tuhan sayang saudara dan saya. Dan dia berjanji kepada saudara dan saya, sebagaimana dia mengatakan janji itu kepada murid-muridnya, suatu hari saudara dan saya, kita akan duduk makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Pagi hari ini, ya pegang teguh janji firman Tuhan itu. Ya, saudara dan saya, siapapun kita, ya berapapun umur kita, percayalah penuh, Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Paskah bagi saudara dan saya adalah kita merayakan kasih Tuhan Yesus, kemenangan Tuhan Yesus yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Dia curahkan darahnya, dia berikan tubuhnya agar saudara dan saya hari ini, kita yang percaya pada Tuhan Yesus, oleh darah Yesus yang sakit sembuh, kanker sembuh, tumor sembuh, jantung sembuh. Saudara dan saya, organ tubuhmu, organ tubuhku diperbaharui, tidak sakit, tidak terkapar, tidak jatuh, diberkati berhasil, diberkati sehat, panjang umur. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berjanji oleh bilur-bilurnya,
oleh darahnya segala penyakit sudah menjadi sembuh. Katakan sama-sama dengan saya, menjadi sembuh. Amin. Menjadi sembuh, menjadi baik, menjadi baru, diperbaharui. Keadaan yang lama, situasi yang lama, ya saudara, bahkan organ tubuh yang lama diperbaharui oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya adalah Tuhan yang setia. Amin. Bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan? Kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Kita bertobat, meninggalkan semua yang lama, meninggalkan semua yang sia-sia, meninggalkan semua yang bahkan mungkin kesalahan yang tidak kita sadari. Karena kasih Tuhan yang begitu besar menutupi segala kesalahan pelanggaran. Saudara dan saya pagi hari ini datanglah pada Tuhan Yesus bersungguh hati. Amin. Kasihnya sangat besar bagi saudara dan saya. Pegang janjinya. Tuhan Yesus yang berjanji. Dia setia. Dia tidak ingkar janji. Saudara dan saya naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Hari ini sembuh. Tuhan beri mujizat. Saudara dan saya berbahagia bersama dengan keluarga kita. Kasih kemuliaan tepuk tangan. Yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Di dalam Tuhan Yesus, di dalam pribadi Yesus, oleh darahnya Tuhan Yesus, saudara dan saya, kita dijadikan baru, kita dijadikan orang yang baru, karakter yang baru, yang taat kepada Tuhan, jauhkan segala semua yang jahat. Saudara dan saya, kita diberkati penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Orang-orang yang taat oleh ketaatan Tuhan Yesus, saudara dan saya kita yang taat, kita selamat. Kita lihat berkat, kita lihat mujizat, pekerjaanmu berhasil, proyekmu diberkati, yang sakit sembuh. Saudara dan saya, keluargamu berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ketika saudara dan saya kita diurapi, ada roh Tuhan pada saudara dan saya, kita naik tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Kita diberkati berhasil, kita sejahtera, kita sehat, kita sembuh. Saudara dan saya panjang umur. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita ada tantangan persoalan. Mungkin saudara dan saya kita ada permasalahan yang kita hadapi yang kadang menjadi beban. Tapi percayalah, di dalam Tuhan Yesus kita bisa serahkan segala-galanya. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Terimalah undangannya, terimalah kasihnya kepada saudara dan saya. Maka dia akan membawa saudara dan saya kepada ketenangan, kepada kelegaan, kepada kemenangan yang hilang gemilang dari kerajaan sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan kali yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Di hadapan manusia kadang kita bisa pura-pura kuat. Tapi di hadapan Tuhan Yesus, saudara dan saya hanya perlu datang apa adanya. Because He cares for you. Dia memperdulikan saudara dan saya. Dia sayang keluarga-keluarga. Karena kasih Tuhan Yesus begitu besar bagi kita. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan buat Tuhan. Yesus datang membawa keselamatan. Katakan amin. Yesus datang membawa sukacita. Katakan amin. Pagi hari ini saudara dan saya, kalau kita buka hati terima Tuhan Yesus. Siapapun saudara yang menyaksikan juga yaitu ibadah ini, bersama-sama mengikuti ibadah ini, saudara yang di live streaming, saudara yang ada di Gading Nias, Tuhan Yesus akan membawa saudara dan saya masuk dalam keselamatan kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat janji Tuhan. Amin. Apapun keadaanmu hari ini, ya saudara, dia sanggup mengubahkan yang buruk menjadi luar biasa. Amin. Dia sanggup mengubahkan keadaanmu yang mungkin hari ini terpuruk menjadi mujizat yang indah di dalam Tuhan. Katakan amin. Doa mengubah segalanya. Kalau hatimu terbuka bagi Yesus, Yesus buka jalan bagi hidupmu. Terima undangannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sediakan yang terbaik atas hidupmu. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Seperti yang saudara dan saya kita ketahui, pemimpin di gereja ini awalnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan beliau lahir dari latar belakang yang bukan Kristen, saudara Bapak Ibu. Ya, baik mendiang Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala kita pada hari ini. Ya saudara, beliau adalah orang-orang yang tidak mengenal Yesus pada awalnya. Ya, singkat cerita saudara Bapak Ibu, dengan merespondi undangannya Tuhan Yesus, Ibu Gembala yang tadinya kakinya bengkak datang ke gereja, datang beribadah, subuh-subuh beberapa kali datang bengkak langsung kempes. Kempes di tempat, saudara Bapak Ibu. Kempes di tempat secara mujizat, secara ajaib. Siapa yang percaya terima Tuhan Yesus, hidupnya sembuh, hidupnya sehat, hidupnya berhasil, hidupnya diberkati, hidupnya diselamatkan, hidupnya naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor, menerima keselamatan kekal dari kerajaan sorga, punya rumah di bumi di sorga. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Buka hati kita, terimalah Tuhan Yesus.
dalam hidup saudara dan saya. Amin. Kalau hari ini kita menerima undangannya, kita menyambut Yesus, kasih-Nya, kuasanya, kebaikannya, kita sambut dalam hidup saudara dan saya. Suatu hari kita disambut sama Tuhan Yesus. Suatu hari saudara dan saya disambut oleh malaikat sorga. Yang hari ini saudara dan saya berjaga melindungi saudara dan saya. Saudara dan saya, kita melihat kekekalan dalam kerajaan sorga. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan. Sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan, taat sama firman Tuhan. Kita harus bertobat dan bertobat setiap hari. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktu datang buat saudara dan saya. Mendiang Pandit Pariyaji selalu menyampaikan, hidup cuma satu langkah dari maut. Kita harus terus berjaga-jaga, saudara dan saya harus terus menata diri kita lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Tujuannya supaya saudara dan saya setiap hari oleh darah-Nya yang kudus kita semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Oleh firman-Nya yang kudus, saudara dan saya semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus. Tujuannya bukan ke sorga Pak, iya sorga tempatnya. Tapi ada tujuan pribadi karakter saudara dan saya harus segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Supaya tinggal di tempat itu, tinggal di dalam kerajaan sorga. Amin. Karena di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara dan saya kita bersyukur, saudara dan saya diselamatkan. Saudara dan saya bersyukur, saudara dan saya kita punya keselamatan. Kita punya jaminan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Dan Tuhan janji di dalam Yesus, saudara dan saya hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Usahamu berhasil, pekerjaanmu diberkati, keluargamu berbahagia. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Allah itu panjang sabar, katakan amin. Allah itu pengasih penyayang, katakan amin. Ya, tapi pagi hari ini saudara dan saya kita catat baik, kita tidak bisa mempermainkan Allah. Amin. Saudara dan saya, ya apa yang kita tabur akan dituai. Itu sebabnya ketika ya saudara orang tidak berubah, berbalik dari jalannya yang salah, dari hatinya yang keras, tidak bertobat, mohon maaf saudara Bapak Ibu, ya you don't play with your God. Saudara, kita gak bisa bermain-main di hadapan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Tuhan Yesus, aku menerima keselamatan hidup, berbahagia. Hanya Yesus satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup yang kekal. Katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kalau saudara dengar pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, iya saudara gak bisa suam-suam kuku. Siapapun saudara mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Gak bisa kita hari Minggu ke gereja, lalu hari biasa saudara coba-coba hal yang lain. Halo? Saudara coba-coba keyakinan yang lain. Iya saudara, ada orang mohon maaf saudara, ya hari Minggu ke gereja, tapi hatinya ya di luar hari Minggu, bukan hari Minggu, hari biasa, Senin, Selasa, Rabu. Ya maaf ya saudara, kayak masih ikut keyakinan-keyakinan yang lain. Hanya Yesus yang membawa saudara dan saya pada keselamatan kekal. Katakan amin. Iya, itu sebabnya mohon maaf saudara Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu. Iya saudara, itu sebabnya Tuhan sudah begitu baik bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan hari ini memberi hati yang baru, hati yang taat. Sama-sama katakan dengan saya, hati yang taat. Ya, hati yang taat itu dari Roh Kudus. Saudara, orang taat pasti selamat, orang taat pasti lihat berkat. Orang taat pasti ada mujizat, katakan amin. Tuhan sediakan berkat untuk orang yang taat, saudara. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, kalau taat ikut saja kehendak Tuhan, perintah Tuhan, melakukan firman Tuhan, menjaga hati kita, menjaga hidup kita, Tuhan pasti sediakan rupa-rupa keperluanmu, kebutuhanmu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang siapkan, Tuhan yang sediakan. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Saudara punya iman, saudara dan saya hidup dalam Kristus, artinya hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam pertobatan setiap hari. Karena bertobat pasti selamat. Bertobat pasti apa yang kau inginkan Tuhan pasti berikan. Katakan amin. Ya, ini berbicara tentang apa? Perubahan hati. Ya saudara, atau metanoia, perubahan pola pikir. Ketika orang-orang hari ini datang pada Tuhan, untuk apa saudara? Saudara dan saya diperbaharui pribadi kita di dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara Bapak Ibu, bahwa berkatmu juga setiap hari pasti baru. Amin. Ya, bukan hal mustahil bagi saudara dan saya, bagi Tuhan untuk mengerjakannya bagi saudara dan saya. Apa yang hari ini saudara doakan, Tuhan kabulkan.